pada saat itu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan segala sesuatunya menjadi bahan kami persoalan untuk memilih jurusan semuanya terjawab dengan baik karena kasih setiamu. Ini doa kami ya Tuhan, berkati juga buat pembicara kami agar bisa menyampaikan penjelasannya dengan baik. Haleluya Tuhan, amin. Dan aku juga mau kembali kenalin diriku, mungkin ada teman-teman yang baru di sini. Nama aku Zevanya, aku jurusan manajemen di Universitas Sumatera Utara. Dan buat teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam dong. Kita sama-sama ngelihat wajah-wajah kita yang ganteng nih. Tadi kan ganteng-ganteng gitu kan. Jadi kayak ayolah kita lihat-lihat lagi. Dan aku juga ingatin untuk kita download lembar soal dan jawaban. Dan jangan lupa untuk di print karena itu bakal kita pakai di hari Minggu. Oke? Dan aku juga ingatin teman-teman bahwa penggaris pulpen lembar print untuk hari Minggu juga. Dan jangan lupa untuk isi absensi pada sesi yang kedua karena itu juga bakal kita absen semuanya, bakal didata oleh tim panitia. Untuk sesi yang kedua ini akan disampaikan oleh Koko Daniel. Halo Ko. Aku bakal bacain profilnya. Nama beliau adalah Daniel Alexander, dan Koko ini adalah seorang mahasiswa kedokteran semester 7 di Universitas Sumatera Utara. Lahir dan bertumbuh di keluarga yang sangat erat kaitannya dengan profesi dokter, membuat ia terinspirasi dan termotivasi mengejar mimpinya menjadi seorang dokter. Saat ia sedang menjalankan skripsinya sebagai syarat lulusan tahapan preklinik atau S1. Prestasi akademis yang dimilikinya adalah IP sementara 3,85 dengan indeks prestasi tertinggi dicapainya di semester 6 dengan IP 4. Itu cukup sangat tinggi sih, karena itu benar-benar IP yang paling tinggi. Oke, buat Ko Daniel bisa memaparkan penjelasannya segera teman-teman bisa buat pertanyaan di kolom chat. Oke, terima kasih. Silakan untuk Ko Daniel. Halo semua. Pertama-tama, I'm sorry nggak bisa pakai background karena device-ku nggak compatible. Jadi kenalin, nama aku Daniel. Aku mahasiswa semester 7 dari Fakultas Kedokteran. Seperti yang tadi udah Jevanya kenalkan juga, dan di Gereja Mawar Sharon saya melayani sebagai divisi PAW. Saya pemain keyboard dari 2015 dan saya dipercayakan menjadi coach Augetin sejak tahun 2020. Oke, next. Kenapa saya memilih kedokteran? Saya tumbuh di keluarga yang sangat erat kaitannya dengan profesi dokter, dan saya melihat dua macam dokter. Good doctor atau dokter yang baik, dokter yang altruistik yang mengedepankan orang lain, dan ada juga dokter-dokter yang saya nggak bisa bilang bad, tapi saya memutuskan untuk saya tidak mau jadi yang seperti itu. Dokter-dokter yang, sekarang banyak sekali kasus kedokteran yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan ketika saya melihat kedua perbandingan ini, saya bilang, oke, aku mau jadi dokter, dan aku mau buat perbedaan. Aku mau jadi dokter yang bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Itu singkat aja ya. Next. Oke, pertama sebelum kalian mau masuk dokter, ada beberapa hal yang sebaiknya dikuasai sebelum masuk kedokteran. Yang pertama, bahasa Inggris lancar. Ini kayak seperti rahasia umum di kedokteran karena semua textbook kita, semua jurnal, kalau misalnya ada pertemuan ilmiah, kebanyakan pakai bahasa Inggris. Karena narasumbernya bisa dari berbagai negara dan bahasa internasional itu bahasa Inggris. Gitu. Kedua, nilai saintek bagus. Biologi, fisika, kimia. Kenapa perlu nilai sainteknya bagus? Kalau nilai saintekku jelek gimana kok? Kalau aku nggak suka biologi gimana kok? Jujur, waktu saya SMA, saya paling nggak suka biologi. Karena menurut saya tidak menarik biologi SMA. Gitu. Tapi tetap kalian perlu pelajari karena ada ujian masuk kedokteran. Dan itu dilihat juga nilai biologi, fisika, kimianya. Gitu. Yang ketiga, memiliki ingatan jangka panjang. Why? Kenapa harus memiliki ingatan jangka panjang? Karena semua pelajaran di kedokteran itu akan bertumpuk. Jadi apa yang kalian pelajari di hari pertama, di hari kedua dianggap sudah tahu. Jadi dia akan menjelaskan berdasarkan hari pertama. Begitu seterusnya sampai semester 7. Jadi kalian harus ingat apa yang diajarin. Yang keempat, pola pikir kritis. Dalam kedokteran kita biasa nanti ada kelas tutorial atau kelas discussion, jadi di situ akan diskusi kasus. Di situ kita diharapkan punya pola pikir kritis, kayak isu-isu yang ada. Contoh misalnya seorang pria datang dengan sakit di dada, bisa apa aja sih yang bisa terjadi sakit di dada? Jadi kita harus kritis, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Setelah pola pikir kritis,
kita harus bisa juga memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ide atau pendapatnya kita. Karena kalau cuma mikir tapi kita nggak kasih idenya, ya sama aja gitu. Next. Next. No. Ya, ini. Basic Biomedical Science. Jadi untuk semester 1 sampai semester 2 pertengahan, kita akan belajar Basic Biomedical Science. Jadi inilah basic-basicnya kedokteran, kayak foundation kelasnya untuk kedokteran. Ada apa aja? Ada anatomi, ada histologi. Anatomi itu ya mungkin yang kalian tahu, lihat phantom, lihat tengkorak gitu, ini tulang apa, ini otot apa, itu anatomi. Untuk semua pelajaran ini kita bakal ada teori dan prakteknya. Lalu ada histologi itu kita melihat sel, kita main-main mikroskop. Fisiologi ini yang paling saya suka, karena fisiologi ini semuanya berhubungan dengan logika. Jadi kita mikir bagaimana suatu hal bisa terjadi dalam tubuh di pelajaran ini. Biokimia, seperti namanya ya, biokimia, biologi, kimia. Jadi gabungan dari biologi dan kimia. Bagi saya ini salah satu pelajaran yang mungkin paling susah di kedokteran. Lalu ada parasitologi, di mana kita belajar tentang parasit, tentang bug, tentang cacing. Mikrobiologi, kita belajar bakteri, virus, jamur. Farmakologi, belajar obat. Baru ada patologi klinik, patologi anatomi, itu agak rumit. Lalu ada skill lab. Skill lab itu paling menyenangkan sih. Kita belajar banyak skill, dari mulai cek tensi, nyuntik orang, pasang infus gimana, terus bagaimana caranya membantu melahirkan gitu. Ini kayaknya tadi ada satu slide yang kelewat, boleh review dulu nggak? Yes, ini. Oke. Jadi setelah kita belajar basic-basicnya, di pertengahan semester 2 sampai pertengahan semester 6, kita akan masuk ke sistem organ. Jadi ada seperti semua yang kita pelajari itu basic-basicnya kita aplikasikan ke satu sistem. Kayak contohnya kita belajar pencernaan. Pencernaan itu anatomi apa aja. Jadi kita tunjuk apa aja sih organ-organnya, terus kita lihat histologinya berdasarkan selnya, kita lihat fisiologinya, bagaimana bisa terjadi gitu. Seru sih. Lalu terakhir di pertengahan semester 6 sampai semester 7, kita akan melihat bagaimana peran dokter itu di bidang emergensi, di bidang tropikal. Seperti tropikal itu menangani penyakit seperti demam berdarah, pokoknya penyakit tropis, dan onkologi, kanker. Lalu kita juga akan mengerjakan skripsi. Next. Oke, blok pendamping. Blok pendamping itu apa? Kalau di kedokteran, kita sebut pelajaran yang tidak berhubungan langsung ke pelajaran dokter itu blok pendamping. Jadi ada community research atau disebut statistika, di fakultas lain ada hukum kedokteran, etika, ilmu perilaku, agama, filosofi, bla bla bla. Itu adalah pelajaran yang hampir di setiap fakultas ada. Next. Nah, sistem belajar, oke, agak kecil, jadi kalian bingung apa ini, kok banyak sekali tulisannya. Jadi kedokteran itu ada satu sistem yang sangat unik. Kalau di fakultas lain kan contohnya hari Senin jam 7 sampai jam 9 ada kelas ini. Berarti setiap minggu hari Senin ada kelas itu kan. Kalau di kedokteran itu jadwalnya per hari. Jadi setiap hari akan beda-beda dan tidak akan ada satu hari pun yang sama atau identik. Nah, dari hari-hari ini dokter yang mengajar juga beda. Jadi nggak bisa kayak misalnya di fakultas lain, semester ini pelajaran A sama ibu A, berarti satu semester itu sama ibu itu terus kan. Kita nggak, hari ini masuk dosen siapa, besok tiba-tiba dosennya beda, besok tiba-tiba dosennya beda. Itu sangat fun, karena kita bisa kayak dengar cerita dari dokternya bekerja gimana, apa yang dia temui di lapangan, jadi lebih menarik. Next. Nah, sistem blok. Sistem blok ini, kalau saya sederhanakan ya, mungkin kan teman-teman masih SMP, SMA, jadi anggap aja gini, misalnya kalian belajar matematika dan lain-lain, semua pelajaran sekolah selama bulan Januari. Terus nanti ujiannya cuma sekali aja, satu kali aja di akhir Januari, tapi di satu ujian itu ada semua pelajaran. Nah, seperti itulah di kedokteran. Jadi kami belajar banyak hal, nanti ujiannya cuma sekali, ujian blok utama gitu. Jadi setelah ujian ada, kecuali blok utama sama blok pendamping ujiannya beda ya, blok utama, pendamping. Baru ujian praktik juga ada. Kalau ujian praktik itu seru karena kita kayak main drama.
Contohnya nanti saya masuk, tiba-tiba ada pasien palsu gitu, tapi pasiennya boneka ya. Pasiennya boneka ada luka-luka. Terus saya disuruh jahit, jahit. Nanti ada dosennya di dalam, dia liatin, dia cek, oh ini udah benar jahitannya, udah salah gitu. Jadi ada ujian prakteknya. Skripsi, seperti semua fakultas, kita ada skripsi, ada jurnal, ada penelitian. Cuman bedanya, kita ada seminar proposal, ada seminar hasil, tapi tidak ada sidang. Sidang itu kayak terakhir kita mau diuji tentang satu skripsi gitu. Kita nggak ada, kenapa? Karena kita untuk kedokteran sendiri ada seperti 3 kali ujian nasional anggapannya. 1 kali di semester 4, 1 kali di semester 7, 1 kali lagi setelah koas. Terus IPK minimal untuk lulus. Untuk lulus dari kedokteran itu cukup sulit. Mungkin sebagian orang akan merasakan sulit, karena perlu IPK-nya lumayan tinggi. IPK-nya harus 3 minimal untuk lulus, dan tidak ada nilai D. Oke, next. Tips. Nah, ini tips untuk belajar. Yang pertama, moto di kedokteran itu lifelong learning. Artinya, belajar sepanjang masa. Jadi ketika kalian sudah masuk kedokteran, kalian harus siap untuk belajar setiap hari, review setiap hari, belajar. Mungkin kalau di SMA kalian kayak belajar, kalau ada ujian belajar, kalau ada ujian belajar, tapi kalau nggak ada ujian, libur ya. Kalau libur, kalian nggak belajar. Cuman kalau kalian sudah di kedokteran, kalian harus siap untuk belajar setiap hari. Karena ilmu kedokteran itu update, selalu update, dan apa yang kalian pelajari kemarin, bisa aja hari ini udah berubah. Contoh, pengobatan TBC 2 tahun lalu sama pengobatan TBC tahun ini, bisa jadi sudah beda, karena selalu diupdate. Yang kedua, time management. Ini ya, semua pasti harus punya ya time management, nggak cuma di kedokteran aja, karena harus membagi waktu dari kuliahnya. Kuliahnya kan tadi di jadwal itu harusnya sebenarnya jam 7 sampai jam 4 sore setiap hari. Nah, kalau kalian sudah kuliah jam 7 sampai jam 4, belajarnya kapan? Bikin tugasnya kapan? Organisasinya kapan? Keluar-keluar sama temennya kapan? Nah, waktu sama keluarganya kapan? Jadi kalian harus punya time management yang baik. Lalu ketiga, punyai social life. Beberapa anak kedokteran ketika masuk itu pikirannya ke, oh aku harus belajar. Tapi nggak ada social life-nya, nggak ada fun-nya, stres terus. Ya, jadi kalau saya tipenya bukan yang suka stres, jadi kalau misalnya ada waktu keluar-keluar sama teman, atau call sama teman, atau kalau misalnya lagi nggak pengen call sama teman, main game lah. Jadi di kedokteran ini harus bisa dengan baik memanage waktu dan manage kehidupan sosial kita. Next. Tahap menjadi dokter. Banyak orang nanya ya, dan kamu sekarang jadi dokter apa? Dokter jantung, dokter paru? Nah, sebenarnya saya ajarin ya, di kedokteran itu, dokter itu kalau bahasa Inggrisnya ya, medical school. Kenapa namanya school? Karena seperti sekolah, keluar itu cuma jadi satu. Nggak ada kayak, oh kalau saya mau kuliah jadi dokter jantung aja, saya mau kuliah jadi dokter paru-paru saja. Nggak bisa. Jadi pertama kita harus belajar menjadi dokter dulu. Tahapannya apa? Pertama sarjana kedokteran, itu seperti saya sedang jalani semester terakhir, itu kita belajar teori, sama adalah belajar beberapa skill, tapi itu masih dalam lingkup kampus. Nanti setelah skripsi selesai, kita akan wisuda sarjana kedokteran. Setelah itu lanjut ke program profesi dokter, atau yang mungkin kalian kenal dengan koas. Koas ini masih kita yang bayar ya, kita nggak dibayar, kita nggak digaji, kita tuh belajar. Koas ini seperti dirotasi, contoh bulan ini saya akan kerja di departemen jantung, bulan depan saya kerja di departemen saraf, bulan depan departemen psikiatri, jadi diputar gitu. Jadi kita dikasih mencoba kerja di rumah sakit itu bagaimana, ketemu pasien bagaimana, tapi tentu dalam pengawasan dokter yang sudah lebih senior. Setelah kita selesai koasnya, akan ada ujian nasional ketiga atau ujian terakhir. Setelah itu kita dapat diresmikan jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter, apakah sudah selesai? Belum. Ternyata kita perlu internship atau magang yang dibayar selama setahun. Cuman magang ini tuh random. Mungkin teman-teman pernah dengar dokter tuh ada yang dikirim ke pelosok. Ya itulah internship. Kita nanti akan dikasih kontrak setahun untuk bekerja. Dan setelah kontrak itu selesai, kita akan direview setahun itu gimana pekerjaannya, apakah bagus. Setelah direview, kita akan dikasih surat tanda registrasi dan surat izin praktik supaya kita bisa bekerja. Nah, itu baru menjadi dokter umum. Kalau teman-teman ada yang mau jadi dokter spesialis, bisa melanjutkan lagi program spesialis. Atau kalau teman-teman nggak mau jadi spesialis,
setelah jadi dokter pengen manajemen, bisa langsung manajemen rumah sakit, atau mau pindah haluan ke ilmu kesehatan masyarakat, mau jadi peneliti aja, boleh ambil S2. Ya, jadi dokter itu sebenarnya peluang karirnya sangat luas dan sangat besar. Next. Halo? Nggak muncul ya? Soalnya udah di next. Oke, ini baru muncul. Peluang kerja. Nanti ketika saya sudah jadi sarjana misalnya, kalian sudah lulus dari sarjana, terus kalian merasa, enggak deh, kuliah kedokteran nih terlalu lama, saya nggak pengen lanjut ke koas. Ya nggak apa-apa. Kalian bisa melanjutkan ke jenjang karir yang lain, bisa jadi dokterpreneur atau dokter entrepreneur, jadi wirausahawan tapi dokter. Bisa mungkin buka bimbel kedokteran, kan kalian sudah paham teorinya, jadi bisa buka bimbel kayak seperti orang-orang bikin sekarang. Kalau misalnya kalian lulus jadi dokter, yang kiri bawah, ya kalian sudah jadi tenaga kesehatan yang resmi, bisa juga jadi tenaga pendidik di kampus, dan bisa melanjutkan ke program-program lain, bisa S2, bisa spesialis. Lalu S2, apa sih bedanya S2 sama spesialis? Kalau S2 itu, dia lebih banyak belajar teorinya. Jadi dia akan jadi tenaga pendidik, akan jadi peneliti, akan jadi mungkin sekarang Satgas COVID, Satuan Tugas COVID, itu S2 terpakai sekali. Karena mereka kan yang mempelajari itu gimana caranya bikin vaksin, gimana caranya PCR, itu mereka kepakai sekali S2. Lalu spesialis. Kalau spesialis itu anggapannya gimana? Dia lebih hands-on, lebih praktikal, lebih ke ketemu pasiennya bagaimana gitu. Dan kalau dokter spesialis itu nanti kita langsung otomatis setara dengan S2 gitu. Lalu ada dokter spesialis konsulen. Ini seperti spesialis 2,5-nya gitu. Setelah kalian jadi spesialis penyakit dalam, kalian bisa jadi konsulen apa? Spesialis penyakit dalam, konsulen ginjal, spesialis penyakit dalam, konsulen ini gitu. Jadi kayak ada penjurusannya lagi. Next. Oke. Bedanya kuliah negeri sama kuliah swasta. Dokter lebih baik kuliah di kuliah negeri atau di kuliah swasta. Ini saya kasih perbandingannya ya. Pertama dari entrance exam-nya atau ujian masuk. Kalau ujian masuk di negeri tentu persaingannya lebih tinggi. Ada UTBK, ada SBMPTN. Untuk kedokteran itu selalu kayak nomor 1, nomor 2 terpopuler lah setiap tahun. Dan yang diterima pun tidak banyak. Jadi tentu persaingannya lebih berat. Tapi kalau di universitas swasta, jarang persaingannya berat. Biasanya itu pasti masuk sih kalau ujian masuknya. Lalu kurikulum beda. Kalau kurikulum di negeri itu dia lebih terstruktur, sudah diatur karena universitas negeri itu diawasi oleh Menteri Pendidikan kan, diawasi oleh negara, jadi kurikulumnya itu sudah lebih terstandar. Sedangkan kalau yang swasta kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Bukannya jelek, cuman mereka beda. Misalnya kalau tadi yang sudah saya jelaskan di semester 1 kita belajar basic, belajar apa fondasinya. Tapi kalau swasta mereka langsung approach ke organnya. Jadi mereka langsung semester 1 kita belajar pencernaan. Jadi sambil belajar organnya sambil belajar basic-nya, pendekatannya beda. Biaya. Biayanya berbeda cukup jauh. Kalau di negeri itu kita ada uang kuliah tunggal atau uang kuliahnya itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua dan kemampuan kita. Jadi misalnya kita kurang mampu, nanti uang kuliahnya bisa lebih rendah. Jadi setiap orang uang kuliahnya belum tentu sama. Jadi kalau di negeri itu bisa dari 0 sampai puluhan juta. Tapi kalau di swasta sudah ada standar. Dan di swasta itu ada uang bangunan juga. Biasa kalau masuk itu harus bayar sekitar 200-300 juta. Itu hanya uang masuk aja. Kenapa? Karena sebenarnya di negeri ada, cuma negeri disubsidi, jadi nggak usah bayar. Kalau di swasta dia nggak disubsidi, jadi kalian harus bayar. Semua orang pasti uangnya sama. Jadi biayanya sama. Dan kalau di swasta itu kalau ujian atau mengambil retake gitu, kalian harus bayar lagi. Kalau di negeri nggak usah. Kehidupan organisasi. Nah ini mungkin kalian nggak sepele ya. Paling kan cuma nggak ada organisasinya aja. Tapi penting banget. Kenapa penting? Kalau di negeri
organisasi itu tidak cuman jadi perkumpulan mahasiswa. Jadi misalnya kalau ada perlombaan, ada olimpiade, itu yang selenggarakan itu organisasi mahasiswanya atau BEM-nya, Badan Eksekutif Mahasiswanya, dan bekerja sama dengan kampus. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke satu universitas swasta, ternyata nggak ada organisasinya, kalian nggak bisa ikut itu semua, nggak bisa ikut lombanya, nggak bisa ikut apa. Kenapa? Karena nggak terdaftar organisasinya. Tuh. Ada beberapa organisasi, kalau ada ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, di Indonesia ada 2 ya, yang paling gede. Satu lagi CIMSA, Center for Indonesian Medical Students Activity. Saya anggota CIMSA. Dan CIMSA itu yang mewakili Indonesia gitu. Kayak organisasi kedokteran tuh di Indonesia diwakili oleh CIMSA gitu. Sekarang balik ke pertanyaannya. Bagus negeri atau bagus swasta? Jawabannya kalian harus riset sendiri, terutama kalau kalian mau di Medan. Kalau negeri saya bisa dengan sangat pede, bisa langsung rekomendasikan USU aja. Negeri karena sudah lebih pasti ya. Tapi kalau swasta, riset lagi, apakah universitas ini bagus, gimana, apakah ada skandalnya, coba cek lagi akreditasi. Nah, untuk kampus itu kan harus selalu cek akreditasinya. Apakah A, B, atau C, lebih baik yang A. Tapi kalau beberapa universitas swasta, yang saya rekomendasikan, salah satunya adalah UPH Jakarta. UPH Jakarta itu cukup bagus, ya. Habis itu Universitas Katolik Atma Jaya ya, kalau nggak salah. Saya kurang tahu. Ya, kira-kira itulah dari universitas swasta. Oke. Next. Oke, itu aja dari saya. Bagi penutup, kuliah kedokteran itu berat. Sangat berat. Mungkin yang terberat. Tapi kalau kalian memang suka, memang sangat passionate tentang profesi ini, maka itu nggak susah. Seperti saya menjalani kedokteran ini walaupun agak kadang-kadang stres, kadang-kadang merasa susah, tapi tetap enjoy setiap harinya. Itu aja. Oke, mungkin boleh masuk ke pertanyaannya. Oke, luar biasa ya. Kita ada dengar sharing dari Ko Daniel dan bahas-bahas tentang kedokteran. Dan boleh nggak dari Daniel sendiri sharing tentang gimana perkuliahannya di kedokteran, terutama pasti ada kesulitan ya kok. Saya tahu kalau bisa kuliah di negeri itu, apalagi di bagian lab, lagi itu sangat susah banget karena walaupun SKS-nya kecil, tapi kayak banyak yang dihadapi. Boleh di-share kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala di kedokteran? Oke, di kedokteran ya, saya akan bahas lab. Lab lebih sangat penting ya. Kalau misalnya kalian mau ujian di kedokteran, itu ada persyaratannya, yaitu hadir kelas 80% dan hadir lab serta tutorial, yaitu kelas bahas kasus 100%. Nah, mungkin kalian pikir, oh ya udah kan tinggal hadir. Nah, masalahnya tidak semua lab seperti itu. Biasanya kalau kalian masuk lab itu ada kuisnya. Kalau misalnya kalian nggak lulus kuisnya, itu dianggap tidak hadir atau dikasih assignment lain. Nah, jadi untuk lab itu memang sangat berat, dan kalau ini karena online ya, karena online untung jadi misalnya labnya jam 7, berarti mulai jam 7. Tapi kalau misalnya offline, kalau di jadwal labnya ditulis jam 7, itu artinya kami udah harus sampai 6.30 gitu. Jadi lebih tepat waktu. Terus mungkin ada teman-teman nih yang takut ke universitas negeri karena kok ospeknya gimana, kok orang-orangnya gimana, aku takut di sana. Sebenarnya enggak, apalagi karena pandemi, siklus ospek sudah habis, jadi tidak ada ospek lagi. Mungkin paling-paling perkenalan orientasi online aja. Jadi sebenarnya nggak ada beda sih. Negeri, swasta, tetap ada tantangannya, cuman bentuknya beda aja. Jadi kalau kalian betul-betul passionate tentang kedokteran ini, nggak usah takut, coba aja gitu. Itu aja sih kok. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Nadia. Kok kalau universitas metodis gimana kok? Apakah bagus atau gimana? Susah ya, karena bukan universitas saya gitu. Jadi untuk Nadia, thank you pertanyaannya. Mungkin tahun lain ada yang punya
dilema yang sama, ini bagus nggak kok, ini bagus nggak? Seperti yang aku bilang tadi, coba research, ketik aja di browser nama universitasnya, nanti news apa yang keluar. Itu biasanya merepresentasikan. Dan kalau UMI ya, Universitas Metodis Indonesia, akreditasinya, kalau saya nggak salah antara B atau C. Jadi ya susah untuk bilang bagus atau enggak, cuman kalian perlu research, dan itu kembali ke kalian sendiri sih. Ada yang bilang swasta lebih baik daripada negeri, ada yang bilang negeri lebih baik dari swasta, jadi semuanya menurut cara pandang orang. Itu. Oke, ini dari Natalia. Kok tadi Koko bilang kalau kedokteran itu berat. Bagaimana cara Koko handle semua rintangan yang ada saat belajar kedokteran? Pertama, sebenarnya nggak ada cara gampang ya. Nggak ada cara gampang untuk menghadapi rintangannya. Ini bukan nakut-nakutin. Cuman kalau kalian udah masuk kedokteran tuh kayak harus udah siap banget untuk kurang tidur, apalagi waktu musim ujian. Nah, selain belajarnya yang intens, cara saya supaya nggak terlalu berat, ya tadi, have fun gitu. Sediakan waktu, jadi jangan dari pagi, habis pulang kuliah, belajar terus. Ya, sediakan waktu untuk main game, sediakan waktu untuk keluar sama temen, tapi sekarang karena pandemi mungkin nggak. Kalau dulu offline, saya sering keluar sama teman gitu. Terus kan ke gereja juga, ketemu teman-teman gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Claudia Angelina. Nah, persaingannya kan banyak kok. Jadi gimana kita bisa unggul di bidang kedokteran? Oke, by the way, thank you pertanyaannya ya, Claudia. Persaingannya banyak. Kita anggap ini kita sudah masuk jadi dokter ya, sudah jadi mahasiswa kedokteran ya. Sebenarnya kalau untuk angka dokter dibandingkan masyarakat Indonesia itu masih kurang. Jadi sebenarnya kan nggak perlu takut kayak, aduh udah terlalu banyak dokter, bayangin setahun 250 orang jadi dokter. Saya jadi dokter, nanti pasien saya siapa gitu. Nggak usah khawatir, karena dokter di Indonesia itu masih terhitung sangat dikit. Tapi kalau misalnya kalian khawatir gitu kayak, apakah saya bisa sukses jadi dokter? Apakah nanti saya justru gagal? Intinya lakukan aja yang terbaik gitu, karena Tuhan pasti lihat juga. Jadi dokter jangan pikirannya mau uang, jangan pikirannya saya mau dokter dengan bayaran sekian sekian sekian, tapi jadi dokter itu service, itu altruisme, mendahulukan orang lain sebelum diri kita. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan sih dari saya sendiri pribadi. Nah, ini kan kalau kedokteran itu kan kurang lebih kayak hukum. Nah, dari Indonesia kan punya peraturan-peraturan sendiri untuk kayak koasnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita S1 di luar negeri, kemudian koasnya di Indonesia, apakah sangat memungkinkan atau mungkin kita S1 di dalam negeri, tapi mau jadi dokter di luar negeri. Nah, itu gimana? Oke, bisa aja, bisa. Tapi ya pasti nggak segampang itu langsung praktek ya. Ada penyesuaian, apalagi contoh saya di Indonesia, terus saya mau kerja di Amerika, kan nggak mungkin penyetaraannya gampang dong. Pasti mereka perlu cek lagi, dokter ini kompeten nggak untuk kerja di saya, untuk kerja di Amerika. Jadi akan ada penyetaraannya kalau kalian sudah jadi dokter. Tapi kalau yang tadi koen dibilang, apakah mungkin SCAT-nya di Indonesia terus koasnya di luar? Itu enggak. Karena SCAT sampai koas itu kayak satu paket, biasanya di satu universitas aja gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Jevanya. Kok apa-apa aja sih persiapan Koko buat masuk kedokteran? Banyak nih mau yang masuk, tapi takut banget. Ini sebenarnya nanti dibahas sih hari Minggu tentang PTN, cuman nggak apa aku spill dikit. Jadi persiapan saya untuk masuk kedokteran itu, saya nggak bimbel. Mungkin ada banyak yang bimbel ya, bimbel di bimbel A, bimbel B. Saya nggak bimbel, tapi saya beli 2 buku gede, yang tebel-tebel gitu, yang isinya soal-soal, terus saya kerjakan tiap hari. Kenapa nggak bimbel? Karena saya nggak cocok gitu. Jadi cara pertama untuk masuk kedokteran, untuk bisa gampang masuk, ya kalian harus tahu dulu kalian kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, kalian bisa belajar cara apa. Terus ya persiapannya setiap hari gitu. Terus juga persiapan mental juga. Terus mungkin
ini mungkin beberapa teman concern ya, biaya. Betul nggak sih biaya di kedokteran itu banyak? Relatif ya, relatif banyak gitu. Jadi kalau saya di USU atau di UI, uang kuliahnya itu 6-7 juta satu semester. Terus kalian juga perlu beli alat-alat kedokteran dan buku juga. Jadi sangat relatif, sangat relatif. Kalau kalian bilang mahal, tapi dengan hasil yang akan didapat dengan kalian nanti jadi dokter itu sepadan sih. Itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadia. Kok saya lemah di pelajaran eksakta, tapi saya ambisius untuk jadi dokter. Kok tips and triknya ada nggak kok untuk supaya bisa ambil kedokteran? Ini berarti kita ngomong ke ujian masuknya ya. Karena waktu kalian udah jadi dokter, biasanya mata itu nggak dipakai, fisika cuma dikit, kimia cuma dikit, biologi pun cuma dikit. Karena kita belajar kayak ilmu baru kedokteran gitu. Thank you Nadia buat pertanyaannya. Kamu kan masih SMA, masih ada waktu. Jadi tips and triknya adalah mulai hari ini, jangan besok. Jangan selalu kayak, oh aku nanti mulai untuk memperbaiki nilai eksaktaku di bulan ini. Jadi jangan begitu. Kalau misalnya kamu tahu kamu lemah, kamu ambisius mau jadi dokter, tips and triknya ya belajar mulai hari ini gitu. Saya walaupun saya nggak ikut bimbel ya, tapi kalau memang teman-teman merasa perlu untuk ikut bimbel untuk diajarin ya ikut. Tuh, jadi harus ada effort-nya. Itu sih. Oke, thank you buat Ko Daniel udah sharing tentang kedokteran. Nah, teman-teman boleh dong say thank you di kolom chat. Thank you Ko Daniel. Dan ya, sebelumnya kita mau foto dulu ya bareng narasumber. Saya persilahkan Natalia untuk take in charge. Oke, thank you, Koen. Silakan teman-teman untuk buka videonya biar kita take picture bareng-bareng sama narasumbernya. Oke, aku panggil satu-satu ya. Ada Febriando, Grace, Jaslyn, Louis, Jessica, Claudia. Kita tunggu ya. Teng-teng, udah kece-kece banget nih ya. Ini udah siap mau jadi dokter nih. Bau-bau menjadi calon-calon dokter masa depan. Oke. Kita tunggu ya bentar lagi nih. Catherine, Jessica, Jaslyn, ini cuma satu slide aja sih, satu lembar aja, jadi nggak banyak kok ini. Oke, silahkan dibuka. Mario? Iya, udah pakai kostumnya. Ada teleskopnya. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Say cheese. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi dong. Ya. 2, 3. Mana pisnya? Oke. Oke, thank you Natalia. Thank you Ko Daniel udah sharing-sharing tentang kedokteran. Semoga bisa menjawab teman-teman di sini yang mungkin masih bingung-bingung dan nggak tahu mau pilih jurusan apa. And saya mau menginfokan beberapa info. Pertama, kalau misalnya ada pertanyaan dari narasumber dari kedokteran maupun perfilman, boleh chat panitia. Nomornya udah ada di WhatsApp group. Oke. Yang kedua adalah jangan lupa print lembar soal dan lembar jawaban yang untuk hari Minggu. Ya, itu udah ada di Google Drive dan harus ukuran A4 ya. Ukuran A4, kemudian bawa pen atau pensil, kemudian penggaris. Nah, kenapa ini ada banyak sih yang tanya Koko, kenapa saya harus di-print? Kenapa saya harus di-print? Nah, sebenarnya akan sangat sulit kalau misalnya kita menggunakan virtual menjawabnya. Pertama, kedua, ada banyak tabel dan angka-angka yang sudah punya size dan ukurannya. That's why
itu tidak bisa ditulis secara manual, harus di print. And then yang ketiga adalah nanti ada banyak cara jawab pertanyaannya. Jadi kertas itu bakal dilipat untuk cara menjawabnya. That's why you need to print out the paper. Oke. Nah, paper ini untuk apa? Nanti kita akan ada tes minat bakat di hari Minggu. Jadi so make sure kalian boleh bisa ikut di hari Minggu. Persiapkan peralatan yang perlu dipersiapkan, cuma print aja dong. Soalnya kalau misalnya kalian ikut tes minat bakat itu bisa habis sampai ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 800 sampai 900.000. That's why mumpung di provide dari church dan kita bisa tes minat bakat secara gratis, why not kita berikan yang terbaik, oke? And then sesi sudah siap, sudah selesai. Jangan lupa join hari Minggu. Dan kalau misalnya kalian besok interest untuk ikut yang hari besok, kalian boleh chat panitia. Dan misalnya kalian belum daftar nih di G-Form, kalian boleh chat panitia. Kok kalau misalnya aku ikut yang besok, boleh nggak ya? Nah, nanti kamu kasih tahu nama, kemudian kami akan daftarkan dan besok bisa join. Oke, thank you buat hari ini. Kita sudah siap, kita tutup berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Aku mengucap syukur buat hari ini kami udah siap, kami udah mendengarkan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan kami supaya kami punya ancang-ancang supaya kami tahu apa ke depannya yang harus kami pilih. Tapi Tuhan, terlebih dari segalanya, rencana-Mu yang paling indah dan penyertaan-Mu, Tuhan, thank you. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, thank you buat hari ini. See you tomorrow. Bye-bye.